Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang salah satu ulama penyebaran Islam pasca Wali Songo, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Biografi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani adalah seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Syekh Abdul Somad lahir pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi dan wafat pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi dalam usia 85 tahun di Palembang. Ada 3 versi nama yang melengkapi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, yaitu versi yang pertama, seperti yang diungkapkan dalam Ensiklopedia Islam, dia bernama Abdul Somad Al-Jawi Al-Palimbani. Versi yang kedua, merujuk pada sumber-sumber Melayu, sebagaimana ditulis oleh Asyumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18, Mizan 1994. Ulama besar ini memiliki nama asli Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Versi yang ketiga, tulisan Rektor UIN Jakarta itu bahwa apabila merujuk pada sumber-sumber Arab, nama lengkap Syekh Al-Palimbani ialah Sayyid Abdus Al-Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Dari ketiga nama itu yang diyakini sebagai nama Abdul Somad, Asyumardi berpendapat bahwa nama terakhirlah yang disebut Syekh Abdul Somad. Ayahnya yang bernama Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani adalah ulama yang berasal dari Yaman yang dilantik menjadi mufti negeri Kedah pada awal abad ke-18. Sementara ibunya, yang bernama Radin Ranti, adalah wanita Palembang yang diperistrikan oleh Syekh Abdul Jalil setelah sebelumnya menikahi Wan Zainab putri Dato Sri Maharaja Dewa di Kedah. Pendidikan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ia merupakan salah seorang ulama terkenal yang berasal dari Sumatera Selatan. Ia juga mendapat pendidikan dari ayahnya sendiri. Ayahnya adalah seorang sayyid dari San'a, Yaman. Ia dikirim ayahnya ke Timur Tengah untuk belajar. Di antara ulama sezaman yang sempat bertemu dengan beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Bugis Al-Batawi, dan Daud Al-Tatani. Dia juga mempelajari ilmu sufi daripada Syekh Muhammad bin Saman, selain mendalami kitab-kitab tasawuf daripada Syekh Abdul Rauf Singkal dan Samsuddin Al-Sumatrani, kedua-duanya dari Aceh. Oleh sebab itu, dari kecil dia lebih banyak mempelajari ilmu tasawuf, maka dalam sejarah telah tercatat bahwa dia adalah ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan dalam cabang ilmu tersebut. Selain itu, tercatat juga dalam sejarah Al-Palimbani berguru kepada ulama besar, diantaranya Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jawahari, dan Ataullah Al-Masri. Tidak sia-sia perjuangannya menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya, mengangkat dirinya menjadi salah seorang ulama Nusantara yang disegani dan dihormati di kalangan ulama Arab juga Nusantara. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani penulis yang produktif. Karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani tidak sebanyak karya sahabatnya, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ini karena Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani memperoleh ilmu pengetahuan dalam usia muda dan umurnya juga panjang. Sedangkan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani maupun Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari umumnya jauh lebih tua daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, bahkan boleh dijadikan ayahnya. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk dalam klasifikasi pengarang yang produktif. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani adalah yang paling menonjol di bidang tasawuf dengan 2 buah karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang, yaitu Hidayatus Salikin dan Syarus Salikin.
Karya-karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang pertama, Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid 1178 Hijriah atau 1764 Masehi. Yang kedua, Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah 1179 Hijriah atau 1765 Masehi. Yang ketiga, Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin 1192 Hijriah atau 1778 Masehi. Yang keempat, Syiarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin 1194 Hijriah atau 1780 Masehi sampai 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. Yang kelima, Al-Urwatul Wusqa Wasil Siltu Waliyil Atqa. Yang keenam, Rotib Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang ketujuh, Nasihatul Muslimina wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karomatil Mujtahidina fi Sabilillah. Yang kedelapan, Arisalatu fi Kaifiyatir Rotib Lailatul Jum'ah. Yang kesembilan, Mulhikun fi Bayani Fawaidin Nafi'ah fi Jihadi fi Sabilillah. Yang kesepuluh, Zatul Muttaqin fi Tauhidi Rabbil Alamin. Yang kesebelas, Ilmu Tasawuf. Yang kedua-belas, Mulhisut Tuhbatil Mafdah Minar Rahmatil Mahdah. Yang ke-13, Alaihi Salatu Wassalam Kitab Mi'raj 1201 Hijriah atau 1786 Masehi. Yang ke-14, Anisul Muttaqin. Dan yang ke-15, Puisi Kemenangan Kedah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.